Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Grandmaster Rating VD 2600-an dikalahkan pemain Indonesia, bukan Yosep, Novendra, ataupun Susanto. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Unity Team Championship NOV 8 Arena yang berlangsung pada tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 21.10 waktu Indonesia Barat malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster Iran yaitu M. Amin Tabatabai menghadapi International Master asal Indonesia yaitu Muhammad Ervan. Di sini GM Amin Tabatabai memiliki rating online 2658 dan rating videonya adalah 2629. Sedangkan Muhammad Ervan rating online-nya adalah 2438, sedangkan rating videonya adalah 2356. Di sini secara rating online maupun rating video kalah jauh ya Muhammad Ervan dari Grandmaster Amin Tabatabai. Namun dirinya berhasil memenangkan permainan ini. Dan juga rating dari Amin Tabatabai masih di atas dari Yosep, Susanto, dan Novendra. Artinya, lawan ini memang merupakan salah satu Grandmaster kuat ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Muhammad Ervan menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Lices Gila_main menghadapi Amin Tabatabai yang menggunakan catur buah putih dengan nama akun Lices Amin_TB. Di sini Amin Tabatabai memulai permainan dengan pion menuju ke D4. Balasan dari Muhammad Ervan adalah kuda menuju F6. Nah, sebelum melanjutkan permainan, Tarigan Catur akan menyampaikan bahwa di sini salah satu penentu kemenangan Ervan adalah waktu juga ya. Karena sebenarnya ini permainan 3 menit versus 3 menit. Namun Amin Tabatabai melakukan berserk. Artinya dari berserk adalah memotong setengah dari waktunya. Jadi jikalau pertandingan itu menggunakan waktu 3 menit, maka Amin Tabatabai hanya memakai waktu 1 menit 30 detik. Yang sangat singkat ya. Di sini mengingat lawannya adalah salah satu Grandmaster kuat, Muhammad Ervan tidak melakukan semacam berserk ya, karena akan sangat berbahaya. Dan ini salah satu penentu kemenangan dari Muhammad Ervan di sini. Kita lanjutkan ya. Kuda menuju F3, pion E6. Ini adalah pertahanan Hindia, variasi kuda ya. Gajah F4 dan dengan langkah ini maka masih dalam pertahanan India. Tapi dalam sistem atau variasi pembukaan London ya. Pion D5, pion E3, gajah D6, kuda B menuju D2, pion C5 mengajak pertukaran pion di petak pusat sekaligus mencoba menyingkirkan pion putih yang ada di petak D ya. Apa balasan dari Amin Tabatabai di sini? Dengan pion D pukul C5 dan gajah pukul gajah di F4. Pion pukul gajah dan menteri menuju C7. Mencoba mendapatkan salah satu pion. Baik pion yang ada di petak C5 maupun pion yang ada di petak F4. Jadi di sini Amin Tabatabai disuruh memilih untuk melepaskan pion yang mana. Namun ternyata Amin Tabatabai memilih menyelamatkan pion yang ada di petak F4. Oleh karena itu, Muhammad Ervan melakukan langkah menteri pukul pion yang ada di C5, gajah D3, kuda C6, rokade pendek atau rokade sep raja oleh putih, dan sama juga dibalas oleh Muhammad Ervan dengan rokade sep raja juga, pion menuju C3, agar sewaktu-waktu hitam tak bisa menyerang pion ada di lajur C tersebut, karena sekarang sudah kuat ya dengan memajukan pion satu langkah ini. Menteri mundur ke B6, mencoba untuk mendapatkan pion lemah yang ada di petak B2.
dan kuda di B3 menutup akses menteri hitam untuk mendapatkan pion putih yang lemah tersebut. Gajah menuju D7, menteri E2, benteng A menuju D8, kuda E5 di sini mengajak pertukaran dengan kuda hitam sekaligus mencari momentum untuk mendapatkan gajah hitam juga. Bagaimana respon dari seorang Muhammad Irfan di sini? Dengan gajah mundur ke C8 rupanya ya. Pion H4. Di sini Amin Tabatabai langsung agresif yang dimana langsung berusaha untuk mencecar pertahanan sayap raja dari Muhammad Irfan. Kuda pukul kuda di E5 dan pion pukul kuda di E5. Kuda D7, benteng F menuju E1 mempersolid keberadaan pion putih yang ada di petak E5 ya, agar tak mudah untuk didapatkan oleh hitam. Kuda menuju ke C5, mengajak pertukaran dengan kuda putih, sekaligus mencoba memantau keberadaan atau posisi yang ditempati oleh gajah putih. Kuda pukul kuda di C5, menteri pukul kuda di C5. Benteng A menuju D1, pion B6. Gajah C2, bisa saja langkah ini dipersiapkan untuk menumpuk menteri dan gajah pada petak diagonal H7 B1 ya, untuk nantinya menyerang pertahanan sayap raja dari hitam. Menteri menuju C4, tak membiarkan hal tersebut terjadi oleh Muhammad Irfan dengan memantau petak diagonal yang mungkin ditempati oleh menteri putih, misalkan di petak D3 ya. Menteri di sini pindah ke H5, pindah ke petak lain, namun ancamannya sama, yaitu skakmat di petak H7. Apa balasan dari hitam di sini? Dengan memajukan pion satu langkah ke G6, sekaligus dengan tempo mengancam menteri putih. Menteri putih pindah ke G5. Ini situasi yang cukup berbahaya bagi Muhammad Irfan karena pertahanan sayap rajanya sudah mulai terbuka, dan di sini wajib hati-hati ya oleh Muhammad Irfan. Pion menuju D4. Pion H5. Di sini langsung mencoba untuk memperlemah posisi pion hitam yang ada di petak G6, dan juga pion hitam ini tak bisa memakan pion putih ya, karena sedang dijaga atau di mana pion tersebut terkena pin dari menteri putih karena pion tersebut sedang melindungi rajanya. Pion menuju D3. Dan di sini balasan dari seorang Muhammad Amin Tabatabai adalah dengan pion menuju H6, mencoba mendapatkan skakmat di petak G7. Di sini akan sangat berbahaya ya jikalau hitam terlalu terburu-buru, misalkan dengan pion pukul gajah, maka jelas menteri menuju F6 dan tak ada satupun cara yang dapat dilakukan oleh hitam untuk selamat dari ancaman ini. Oleh karena itu, menghindari hal tersebut, maka hitam mencoba untuk bermain lebih defensif dengan melakukan langkah pion menuju F6. Pion E pukul F6, jelas di sini. Walaupun kedua pion putih ada di baris 6, namun serangan dari Amin Tabatabai jelas ya langsung berhenti di sini. Karena menteri putih langkahnya sudah ditutupi oleh kedua pionnya sendiri. Dan di sini benteng menuju D5. Jelas langkah benteng menuju D5 ini membuat putih berada dalam posisi sulit ya, karena gajah putihnya juga sedang terancam. Oleh karena itu, balasan dari seorang Muhammad Amin Tabatabai cukup aneh, yaitu dengan melakukan langkah gajah pukul pion di D3 dengan tempo mengancam menteri hitam balik ya. Apa balasan dari Irfan? Balasan dari Irfan juga cukup menarik dengan menteri pukul gajah, benteng pukul menteri di petak D3,
dan benteng pukul menteri yang ada di petak G5. Di sini kita lihat hitam masih memiliki 2 benteng dan 1 gajah, sedangkan putih hanya memiliki 2 benteng. Namun dari segi pion jelas ya, putih lebih unggul karena memiliki 7 pion, sedangkan hitam memiliki 5 pion. Jadi di sini persaingan akan ketat sampai memasuki babak akhir ya. Benteng E menuju D1 meletakkan kedua benteng di lajur D, ini cukup berbahaya ya bagi hitam. Benteng F5, benteng D6, benteng pukul pion di F6, pion F4, pion G5, pion F pukul G5, benteng menuju G6, benteng menuju C6, benteng pukul pion yang ada di G5, benteng D3, benteng G6, benteng C7, pion A5. Ini udah permainan babak akhir ya. Kita lihat keseruan dari permainannya. Dan juga di sini kita lihat Amintaba-Tabe waktunya tinggal 27 detik, sedangkan Muhammad Irfan waktunya 55,6 detik. Benteng C6, pion E5. Di sini langkah pion E5 ini cukup cerdik ya, karena membuat benteng putih sedang berada dalam posisi bebas. Bagaimana langkah selanjutnya dari Amintaba-Tabe? Dengan benteng pukul benteng di G6 dengan tempo skak, pion H pukul G6. Benteng D6 mengincar pion lemah yang ada di petak G6 dan raja menuju H7. Benteng pukul pion di B6, raja pukul pion di H6. Benteng B5 mengincar kedua pion dari hitam, pion menuju E4, benteng pukul pion di A5, gajah ke G4, benteng E5, gajah F3, pion A4, benteng D8, pion A5, benteng D1 skak, raja F2, benteng D2 skak, raja E3, benteng pukul pion di B2, pion A6, tinggal 2 langkah lagi promosi oleh putih. Langkah ini harus direspon oleh Muhammad Irfan dengan benteng menuju A2, benteng E6 sebagai upaya untuk menyelamatkan pion putih ini ya oleh benteng putih. Raja G5, pion C4, raja F5 dengan tempo mengancam benteng putih, benteng B6, benteng A3 skak, raja F2, gajah G4, benteng B5 skak, raja F6, benteng B6 skak, raja E5, raja E1, pion E3, benteng B1, raja E4, pion C5. Kita lihat ini cukup berbahaya ya bagi hitam karena kedua pion putih pengen promosi. Benteng pukul pion di A6, benteng C1, benteng C6, benteng C4 skak, raja F3, benteng C3, raja pukul pion di G3, benteng pukul E3 skak, raja ke F4 dengan tempo mengancam benteng putih, benteng C3, gajah F3, raja menuju F2, gajah E4, benteng C4, pion G5, benteng C3, pion G4, benteng C4, raja diancam dengan pion G3 skak, raja G1, benteng H6, benteng pukul gajah di E4 skak. Karena ini sudah sangat sulit ya bagi putih, karena dikit lagi pion dari hitam sudah akan promosi dan juga gajah tersebut sangat mengganggu. Oleh karena itu benteng putih pukul gajah hitam ya. Raja pukul benteng, raja G2, raja F4, pion C6, benteng pukul pion di C6, raja H3, benteng C2, dan setelah raja menuju H4, coba tebak satu langkah skakmat oleh hitam. Jelas ya dengan
benteng menuju H2 skakmat. Ini adalah salah satu permainan yang bagus dari Muhammad Irfan, dan dirinya bisa menunjukkan bahwa dirinya merupakan salah satu pemain atau pecatur terbaik di Indonesia dengan keberhasilan memenangkan laga ini. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.